Jadi habis kuliah baru saya upload. Oke, selamat pagi. Kuliah hari ini adalah tentang Azas Teknik Kimia 1. Yang sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke kalian, apakah sudah memegang bukunya, ya segala macam. Itu dulu yang saya tanya. Di sini ada siapa aja ya? Ini saya absen dulu. Ada Mbak lagi. Ada Bu Jeromi, ya. Ada Kautsar dan kawan-kawan. Saya nanya dulu ke Alwan. Alwan sudah pegang bukunya belum? Halo. Sudah Bu, PDF. Ya, PDF coba tunjukin gambarnya mana. Dua, soalnya ini di HP Bu. Arti kata sekarang sudah ada bukunya dan bukan hanya buku PDF ya, karena nanti ujiannya tidak bisa membuka PDF ya. Bisa saja nanti ujiannya saya buat kayak tatap muka tapi dengan kondisi protokol COVID. Jadi harus membawa buku. Karena kalau nggak demikian, kalian tuh nggak akan pernah mau beli buku kalau saya lihat ya. Itu yang harus dicamkan baik-baik. Nah, sekarang silakan buka bukunya di situ ya. Saya nggak tahu kamu sebenarnya buka kalau misalnya kuliah dengan handphone itu kayak mana, saya kurang paham. Ya, apa leluasa atau enggak. Sepanjang pengalaman saya pakai HP teh ya, ya begitulah ya ibarat kata. Jadi tolong kalau bisa laptopnya digunakan. Oke, di sini di buku Himoblo, ini kelihatan PDF enggak sih di kalian? Terlihat, Bu. Ini Kelihatan, Bu. layar kalian dibuka gitu loh. Saya aja buka layar, kalian nggak buka layar, gimana saya tahu? Kita biar sama-sama fair lah, buka layar ya. Kalau misalnya nggak buka layar, saya nggak tahu ngomong sama siapa. Kalau nggak, saya pakai offline aja lebih baik, ya. Jadi tolong di kuliah saya layarnya dibuka, ya. Kalau ngomongin kuota ya nggak usah ngomongin kuota lah di sini, sama-sama kita juga beli kuota ya, maksudnya. Jadi saya minta sekali lagi, dan kalau saya lihat di kelas ada yang buka layar, langsung saya keluarkan dari ya, jadi sama-sama dulu. Kalau buka layar kan saya bisa ngelihat sebenarnya kuliahnya gimana sih gitu kan ya. Oke, silakan buka layarnya. Ini kalau nggak buka layar tuh kesannya kayak ya headsetnya dilepas gitu loh maksudnya ya. Kita juga sama-sama memahami ini pokoknya yang makin ke belakang itu ya nggak ada. Jadi ketahuan kalau buka layar itu di bagian depan dia. Ya, silakan dibuka layarnya Alwan, Rizka, ya, Vina, Salwa, ya. Jadi saya ini aturan pertama di perkuliahan saya, tolong dicatat baik-baik. Jika sampai saya lagi ngajar tiba-tiba nggak ada, langsung saya keluarkan dari kelas. Seperti itu aja. Ya. Jadi saling menghargai saja untuk kuliahnya dengan ada wajah. Oke. Karena yang di layar sudah terlihat ada PDF, kita sama-sama memahami dulu apa yang akan dipelajari di Azas Teknik Kimia ini. Ini belum saya share sama sekali. Saya tidak pantas sebenarnya belum nge-share ke kalian, namun saya juga berdalih jadinya karena begitu banyak pekerjaan yang apa ya namanya, yang ngebuat saya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi terlalu banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Jadi tolong ini jadi tolong aduh ya ampun. Saya teh sambil rapat sambil ngajar teh gimana sih, puyeng kepala saya ini loh setiap hari kayak gini. Ya, jadi kalau dengerin mahasiswa ini kok belum mulai kuliah tuh bikin kesel saya ya. Tolong ya jaga sikapnya ya.
Jadi ini handphone sambil saya Zoom meeting, pelepasan KKN, jadi tolong ya, ini telinga saya ini pakai headset untuk dengerin Zoom meeting-nya. Jadi saya dengar tadi kok kuliahnya belum mulai, itu kesel saya ya dengarnya, karena ntar dulu lah ya, kalau saya dosen biasa enak ya. Oke, ini tentang operasi lagi, azas teknik kimia 1. CPL-nya untuk dari mata kuliah tersebut, kamu harus punya kesadaran pentingnya belajar seumur hidup dan mampu menjalankannya, mampu bekerja sama secara baik kamu sebagai anggota maupun ketua, berarti nanti ada tugas itu secara kelompok dan kawan-kawan, mampu merancang dan analisa operasi satuan, ya, secara komersil dan dampak ini, dan mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika, sains, dan teknik. Lalu di CPMK-nya ada ini, ya, CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini sebenarnya ada 4 materi yang akan diajarkan, dan kalian sudah tahu dosennya ada 4 orang. Salah satunya saya. Nah, saya itu ada di pertemuan 1 sampai 4. Pertemuan 1 sampai 3 itu adalah teori, pertemuan 4-nya adalah kuis. Jadi saya hanya memberikan tugas dan ujian. Jadi kalau keempat dosen ini punya metode yang tersendiri, dan saya juga punya metode tersendiri. Jadi tolong dipahami satu sama lain saja. Lalu di sini ya, ini materinya adalah dimensi unit dan konversi, itu adalah bagian saya, ya seperti ini. Sedangkan bagian yang 2, ada 3 dan 4 adalah kalau nggak salah dosennya Bu Cynthia, Bu Sarah, dan Bu Cindy. Buku yang dipakai utama adalah Himeblow, sedangkan pendukungnya ada Reclitis, ada Felder, ada Russell. Itu bisa saja buku pendukung itu buku yang tidak dituliskan di sana, mungkin karena ada buku versi yang terbaru. Ya, dan saya mengingatkan kembali, silakan memiliki hard copy-nya karena buku asas teknik kimia ini akan dipakai ya long life ya, saya bilang. Ya kalau ada yang bilang, "Duh, saya nggak punya uang, aduh jangan bahas itu di sini dah ya." Saya bilang, udah zaman keberapa bahas seperti itu. Saya juga dulu kuliah tidak punya uang, tidak punya untuk kemampuan untuk beli buku, toh punya buku. Ya, itu yang harus dicatat baik-baik. Jadi jangan ngomong nggak punya, akhirnya nanti nggak beneran nggak punya. Ya, jadi nanti suatu saat saya mungkin pertemuan keempat ujiannya ketemu, ya, ada yang harus saya situasikan dan itu harus ada bukunya. Nah, ketika ada bukunya, kamu harus bisa punya. Harus punya itu kenapa? Karena ada beberapa tabel yang harus yang harus kamu punya ya. Jadi ketika kamu nggak punya bukunya, yang jadi masalah buat saya adalah ketika ujiannya adalah kita udah nggak ada corona lagi, ya, udah nggak ada corona. Terus sayanya mana ya? Kok nggak ada sini layarnya? Oh, ini dia. Mana? Itu kelihatan recording nggak sih di layar kalian? Terlihat, Bu. Lihat. Apa yang tampil sekarang? Yang tampil sekarang apa? Dari deskripsi singkat MK sampai dosen pengampu, Bu. Oke. Berarti modelnya seperti itu ya. Oke. Ya, jadi sama-sama memahami pentingnya sebuah buku itu bukan dalam bentuk PDF ya. Lalu perkuliahannya ini sampai edaran dari Pak Nadiem dicabut ya bahasanya mah apa namanya tuh, kita kuliahnya online ya ceritanya, kita akan ketemu secara ini. Kan kemarin banyak yang mengkritik kuliahnya pengennya kayak begini begini, ayo kita jalankan sekarang. Nanti jadi kuliah yang khusus hari ini itu tidak tidak link dengan YouTube dulu, nanti habis dari kuliah saya taruh ke YouTube ya. Bedanya adalah kuliah dengan seperti ini, saya tidak bisa on the direct ya saya bilang ya. Lebih kepada ya bisa ngomong ke kemana-mana ya seperti di kelas mungkin jadinya banyak ngobrolnya ya. Tapi kalau misalkan saya ngajarnya satu arah, itu pasti saya ngomong sendiri dan akan fokus dengan apa yang saya ajarkan. Jadi tolong dipahami itu. Kedua, asas teknik kimia itu sebenarnya 3 SKS. 3 SKS itu arti kata 2,5 jam, udah tahu ya, 150 menit. Nah, pertanyaannya di jadwal itu kan hanya 90 menit. Nah, bagaimana situasi kita mengefektifkan pekerjaan kita ini? Karena
kalian ruginya banyak sekali loh, dan saya juga nyampainya jadi sedikit. Tolong dilihat di jadwal, itu kan ada kelas A dan B. Ketika kelas A punya jadwal di Senin jam 7.30, ya, di kelas B-nya di hari apa ya? Kelas B. Di kelas B-nya hari Jumat. Nah, saya lihat juga kelas A sama B ketika itu ada di kuliah. Misalnya kelas A jam 7.30 Senin. Hari Jumatnya jam 7.30 nggak ada kuliah kan ceritanya. Nah, dan sebaliknya ketika Jumat dia 7.30, si kelas B ini tidak punya jadwal juga di Senin di 7.30. Jadi sekarang disepakati saja di kelas ini, kamu maunya hanya sekali ketemu saya atau 2 kali? Saya kembalikan ke kamu. Monggo. Kalau dari saya sih, pendapat saya maunya 2 kali, Bu. 2 kali. Oke, sekarang saya tanya Mbak Aina. Mbak Aina mau gimana? Kalau saya sendiri lebih mendingan 2 kali, Bu. Lebih baik. Lebih baik. Oke, saya juga berusaha untuk menyesuaikan, bukan menyesuaikan ya, menepati dengan jadwal ya. Saya selalu berharap itu ya. Jadi, oh ya ketuk-ketuk ngeri juga nih. Jadi saya akan berusaha untuk Senin sampai Jumat ya. Jadi ceritanya itu karena saya lihat jadwal itu kan ada dosen-dosen yang lain. Jadi kita ngikutin jadwal aja. Jadi sayanya juga terarah ya, maksudnya ya. Jadi kita punya jadwal Senin dan Jumat untuk azas teknik kimia. Oke ya, paham ya? Untuk mata kuliah yang lain yang ada kuliah dengan saya ya nanti kita bahas di kuliah selanjutnya ya. Oke. Sekarang sudah deal untuk perkuliahannya. Nanti setiap Zoom meeting saya kasih linknya. Karena Zoom meeting itu kan kalau nggak salah, saya nggak tahu ya Zoom meeting itu seperti Google Meet atau enggak. Saya belum mempelajari terlalu jauh. Jadi apa tuh namanya? Apakah dia setiap pertemuan akan berubah-berubah untuk ID meetingnya dan juga passwordnya ya. Jadi mau nggak mau nanti saya buatkan seperti jadwal. Jadi kalian sudah tahu Zoom meetingnya mau di mana, masuknya kemana. Jadi setidaknya kalian nanti sudah tahu di jam sekian ini apa ya. Jadi saya yakin kalian juga pengennya kuliahnya begini, ketemu langsung kayak gini ya. Kalau pakai YouTube teh ngomong sama siapa, dengerin sama siapa ya. Saya berusaha itu. Oke, setelah itu saya akan turun ke bawah di sini ya. Nah, jadi saya ada di pertemuan 1 sampai 4. Jadi di sini saya akan mengajarkan tentang konversi unit satuan, yang itu adalah satuan internasional dan satunya AE. AE itu adalah American, E-nya apa ya? Saya lupa ya. American. Yang intinya gini, satuan itu ada 2 jenis kalau kamu belajar di SMP, SI dan CGS ceritanya. Cuman kalau di sini ada American-nya. Yang intinya saya akan mengajarkan bagaimana kamu mengkonversi satuan satunya yang A ke kesatuan yang B. Seperti itu. Dan pustakanya, pustaka utamanya ini salah ya, kok halamannya 110 ya? Halaman 11 kayaknya ya. Halaman, iya nggak mungkin masa halamannya, oh sorry ini uji tugasnya ya. Materi utamanya 29 sampai 110 ya. Sampai 110 berarti pustaka utama ini tugasnya ada di halaman 110 sampai 129. Ujiannya di pertemuan keempat ya, ujiannya tentu online ceritanya. Tapi nanti ujiannya akan dibuat seperti ini. Jadi Google Classroom-nya, Zoom meeting-nya dihidupkan. Yang kedua, kamu akan mensubmit, kamu akan ujian saya tonton. Jadi seperti ini, paham ya? Jadi ujiannya tetap masuk ke Zoom meeting, tapi kamu mengerjakan soal dari mana. Dan saya akan share soalnya di sini. Jadi nggak pakai lagi namanya, apa tuh? Apa sih namanya ya? Lupa saya namanya. Tidak lagi namanya, nanti submit jawabannya tetap pakai Google Meeting. Jadi Google Meeting. Google Form ya, kebanyakan nama Google ya. Nanti saya akan buka jawabannya, nanti akan saya timer. Jadi
saya bisa mengawasi kamu, jadi tidak lagi ada cerita, "Aduh Bu, belum kekumpul, aduh AIU lah, saya nggak mau dengar ya," seperti itu. Jadi tolong, apa namanya, ujiannya lewat lewat Zoom Meeting, saya akan mantengin kamu, dan ketika men-submit jawaban, saya juga nungguin. Jadi intinya pertemuan 1 sampai 4 itu sama. Nah, bedanya kan pertemuan keempat itu kan ada 2 hari ya ceritanya kan ya, ada 2 hari ya, Senin sama Jumat kan ya tetap. Seninnya adalah ujian, Jumatnya koreksi. Jadi langsung dapat jawabannya. Ya, kayak gitu ya enaknya ya. Setuju nggak? Apa gimana? Gimana? Nggak ada yang jawab nih? Boleh, Bu. Boleh ya. Jadi pertemuannya tetap Senin Jumat sampai 3 kali pertemuan, lalu nanti di apa namanya tuh? Di apa sih kok berat banget. Pas saat pertemuan keempat ujian, jadi di Seninnya ujian, di hari Jumatnya adalah pengoreksian ujian. Jadi langsung dapat hasilnya. Oke, sekarang yang ini sudah ya, saya hanya menjelaskan pertemuan 1 sampai 4 ya. Pertemuan yang selanjutnya ada tugas dosennya. Oke, ini capaian ya. Oke. Oke, di sini sudah bisa kamu lihat ya, Himeblo. Ini edisi yang baru yaitu ke-8 ya. Ini dia. Jadi kenapa dikatakan Himeblo sebenarnya karena sering sekali orang mengatakan Himeblo, tidak pernah mengatakan Rix. Ya, tidak ada mengatakan David atau James ya. Kita selalu mengatakan Himeblo. Ini selalu kita katakan itu ya. Lalu saya langsung buka. Tadi di sini kita sudah tahu perkuliahannya itu di halaman 29. Kalau di halaman 29, bentar ya, kita akan ulik dulu buku ini satu persatu, jadi biar kamu paham. Kalau yang ini kan kamu tinggal klik-klik aja kan ya, nanti bisa masuk ke halaman yang kamu mau ya, misalkan di sini ya. Nah, dia langsung ke sana. Terus ini adalah bab satunya, ya, teknik kimia dan bio. Ini maksudnya bisa bioengineering ya, bisa ke bioproses ya. Jadi ini yang pernah saya katakan bahwa jurusan teknik, kalau misalnya kita kan program studi ya, kalau mau jadi jurusan itu kalau nggak salah seingat saya teknik kimia dan bioproses, barulah kita menjadi jurusan teknik kimia. Nah, di sini kamu bisa tahu inti dari belajar buku ini apa sih sebenarnya ya. Di bab 1 ini kamu bisa tahu sejarah dari teknik kimia dan juga bioengineering. Apa ya bioengineering ini ya bahasanya ya. Lalu yang kedua, kamu bisa memahami tentang tipe industri ya yang membutuhkan ya, hire itu kayak mau mempekerjakan seorang lulusan teknik kimia dan juga untuk bioengineers. Terus juga kamu dia akan mengapresiasi, nah ini nggak ada bahasa Indonesianya ya. Aduh, kagak sempet ya. Akan mengapresiasi diversitas ya, ini kayak semacam kayak multivarian dari tipe pekerjaan yang ada di teknik kimia lah bahasanya sama bioengineers, dan memahami beberapa hal ya kayak mungkin terobosan di sini ya di masa depan tentang resolusi atau perbaikan lah kalau kita bilang ya tentang masalah yang ada di masyarakat saat ini, seperti itu kurang lebihnya. Kamu yang nanti pada akhirnya di sana. Dan ini tuh sesuai dengan yang ada di capaian pembelajaran tadi. Oke, yang ini saya lewatkan karena sebenarnya ini adalah bagian dari konsep teknologi. Jadi semester ini saya mengajar konsep teknologi sama Bu Vera dan ingin menjelaskan tentang konsep teknologi seperti apa ya, hanya sekali itunya. Terus ini juga menjelaskan, jadi mungkin kan ada beberapa konsep yang kamu belum dapat banyak ya, saya tambahkan sedikit di sini ya. Kamu akan kerja di mana segala macam. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau ngeliat ini agak pusing, kamu tinggal lihat di pakai laptop kamu ya sambil itu ya. Oke, ini chapter 2 adalah konsep pengenalan. Di sini ada sistem unit ya, sistem satuan, terus ada konversi satuan ya, terus ada kekonsistensian dari soal dimensional, itu maksudnya adalah kayak
panjang, lebar, volume, tekanan termasuk ke sana ya, dimensi itu maksudnya. Terus juga ada significant figure, lalu ada validasi dari hasil, lalu di sini ada mol dan juga berat molekul, lalu ada tentang pemilihan basis, densitas dan spesifik gravitasi yang maksudnya sini ya, lalu konsentrasi, suhu, tekanan dan apa ya head ini ya, bisa dibilang hidrostatic head itu ada di pompa ya, nggak bisa mengartikan ke hal yang lain ya kalau yang ini ya. Lalu ada laju alir. Nah, di sini ada beberapa mungkin istilah yang kamu mungkin baru, seperti basis. Basis itu apa sih sebenarnya? Basis itu sebenarnya dasar. Misalkan seperti ini ya, basis itu. Kalau kita mau merancang atau kita mau melakukan eksperimen, itu menggunakan basis. Misalkan saya mau melakukan pengeringan rumput laut sebesar 100 gram. Ya. Lalu nanti saya mau menambahkan bahan suatu material baru ke dalam bahan saya yang tadi itu sebesar 3%. Nah, 3% dari mana sih sebenarnya? Ditanyanya. 3% itu kan banyak ya. Terhadap siapa? Nah, 3%-nya itu akan dikalikan ke arah basis. Basis itu akan menjadi satu titik pusat yang akan dijadikan untuk sebagai pengalih ke siapapun. Itu basis. Kalau secara implementasi di lapangannya. Saya bilang kalau mau basisnya rumput laut ya silakan. Karena ketika mau kita mereaksikan sesuatu, basisnya itu bisa kemana-mana. Mungkin ini saya akan sedikit menyeleweng pembicaraan saya, karena sebenarnya saya sudah pernah membicarakan basis ini di salah satu video YouTube saya yang tentang pembuatan sambal. Nanti tolong kamu tonton di sana. Di situ, di sambal itu saya jelaskan tentang, kita kan selalu mengkira-kira ya, bawangnya 7 aja deh. Bawang putihnya 4 aja deh, cabenya segini aja, cengeknya segini aja. Nah, itu tidak pernah ada basis sebuah pembuatan sambal. Ya, coba nanti saya akan memberikan tugas ke kamu, silakan nonton video itu, lalu kamu buatlah ramuannya. Ya, ini tugas yang pertama. Kamu buatlah ramuannya. Basisnya terhadap siapa untuk pembuatan sambal tersebut? Apakah basisnya terhadap udang? Apakah basisnya terhadap cumi? Apakah basisnya terhadap bawang merah? Apa basisnya terhadap bawang putih? Apakah terhadap cabai merah atau cengkeh? Ya. Nah, dari situ kamu bisa membuat sebuah formulasi. Ya, loh kok Bu ini ngomongin sambal sih Bu, kan teknik kimia. Seperti ini ya, di dalam dunia nyata basis itu memang benar ke arah teknik kimia, tapi ketika kita menjelaskan ke teknik kimia, kan ini masih semester berapa ya? Jadi saya harapkan ke itu aja contohnya dulu ya. Jadi kalau untuk membuat sambal yang seperti ini, itu bagaimana? Nah, di situ saya sudah terangkan berapa gram masing-masing. Misalnya di situ terlihat 7 siung bawang putih. 7 itu udah saya konversi ke dalam gram ya. Karena kita sama-sama tahu padat itu satuannya adalah gram. Cair satuannya adalah volume. Ya, jadi padat itu satuannya dalam bentuk massa. Ya. Kalau volume kalau liquid itu volumenya adalah volume itu liquid itu satuan dasarnya adalah volume, sedangkan kalau gas satuannya adalah tekanan, ya. Cuman di pelaksanaannya kadang-kadang di lapangan orang tidak ini kalau sudah masuk ke implementasi ya, sudah masuk ke implementasi, itu tidak mungkin lagi seperti kamu beli minyak goreng. Minyak goreng itu kan bilangnya nggak liter kan, 1 kilo kan ya. Nah, itu ada konversinya, ya ceritanya. Ada konversinya, di mana konversinya itu 1 liter berapa kilo, seperti itu. Lalu orang beli beras, ya pakainya literan, ada kan seperti itu. Nah, itu konversinya seperti apa? Mungkin yang pernah punya literan seperti apa ya literannya ya? Literan air yang untuk masak di dapur tuh, dia ada satuan, di sebelahnya liquid, sebelahnya adalah buat beras, sebelahnya buat tepung, dan kawan-kawan. Nah, itu harus hati-hati. Ketika kita melakukan eksperimen, maka dasar fasa pada cair gas itu menjadi penentu. Ya. Nah, itu yang membingungkan. Coba lihat telur. Telur itu sebenarnya kan liquid. Kenapa dihitungnya adalah kilo? Ya, karena ada cangkangnya, dianggap seperti itu. Jadi ada pendekatan-pendekatan. Ya, itu kalau di dunia lapangan, di dunia pasar.
Tapi kita juga harus mengetahui dalam bentuk konversi yang sesungguhnya dalam dunia sains ya, pengetahuan yang aslinya dalam perhitungan. Oke, ada mau tanya dulu di sini? Kalau enggak ada, maksudnya saya mau lanjut lagi ke bawah. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Jangan raise hand ya, saya tidak melihat chat ini dengan seksama. Jadi saya sibuk dengan ini ada 2 layar ya, jadi kanan kiri kepala saya ini dan ditambah PDF ya. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung nyanggah ya Bu, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya masuk di sini. Nah, ini adalah set goals dari kuliah di bab 2 ini tentang konversi satuan. Kamu akan memahami dan juga mampu menjelaskan perbedaan antara satuan yang di Indonesia internasional dan si AE. AE ini setahu saya American bla bla bla, saya lupa E-nya. Ya, itunya English, masa American English ya, saya antara dua ya. Dari satuan yang ada di sana ya. Lalu kamu juga diminta dapat mengkonversi nilai satu satuan ya, satu set itu kalau misalkan kita konversi ke satuan lain itu gimana hasilnya? Ya kayak ibaratnya gini, kalau 1 kilo minyak goreng, berapa 1 liter sih? Gimana cara mengkonversinya? Ya kan? Nah, terus juga kamu apply the concept dimensional consistency to determine the validity of an equation or function. Di sini kamu diminta konsistensi ke dimensional kamu untuk menentukan validitasnya ya dari sebuah persamaan atau sebuah function. Lalu di sini apply an appropriate number of significant figure in your calculation. Ini kamu akan melihat proses pengerjaannya seperti apa. Lalu convert from mass to moles and vice versa. Ya, saya lupa ini vice versa apa ya. Convertnya itu dari massa ke mol. Ini standar ya, massa ke mol ya. Ceritanya kan massa ke mol ya udah massa per berat molekul ya. Tapi nanti berat molekulnya dihitung ke dalam satuan SI lalu diubah ke dalam AE. Lalu kamu diminta memvalidasi jawaban kamu itu terhadap masalah yang disajikan. Lalu kamu dapat memilih basis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ini udah saya langsung kasih tugas ya di sana ya. Kasih tugasnya dalam bentuk apa nih maunya? Bentuk video atau gimana? Kita belum deal ya? Tulisan atau bagaimana? Saya minta tugasnya ini sekarang udah akur belum nih teman-teman dalam satu angkatan ini? Takutnya aku padamu lagi ngerjain tugasnya ya ceritanya. Nah, silakan membuat video masing-masing saja ya. Video masing-masing saja, durasinya ya paling lama 10 menit lah, jangan lama-lama. View-nya yang bagus dong ya. Kamu mau pakai apa nih? Kamu mau pakai gambar kamu, silakan ya. Terus bagaimana kamu menjelaskan tentang konversi sambal tadi. Video yang terbaik, yang bagus itu yang akan masuk ke dalam YouTube. YouTube-nya Desiu ya ceritanya ya. Jadi akan ada pengajaran ke sana. Tugasnya lama nggak Bu? Ya, kalau bisa secepatnya. 1 minggu ya paling lama tugas itu ya. Jadi saya akan menagih tugas itu 1 minggu, dikirimkan di hari Senin depan di 7:30. Nanti saya kasih apa ini link drive-nya ya untuk submit tugas kamu atau lewat Google Classroom ya, saya kasih ke sana. Jadi tugasnya pribadi ya, yang ini ya. Nah, walaupun pribadi tetap ada coretannya, ya ada sketsanya, skripnya, ya misalkan basisnya berapa perhitungannya. Nah, saya mau lihat cara kamu membuat perhitungan. Walaupun belum diajarin kan belum diajarin Bu, ya nggak apa-apa. Jadi kamu bisa tahu pola menghitungnya seperti apa, ya. Oke. Lalu di sini kamu juga mengkalkulasi berat molekul rata-rata dari sebuah campuran. Dan juga kamu mampu untuk persamaan manometer. Manometer itu kayak manomali ya? Bentar, manometer. Air ya? Kita lihat ya dulu ya, ke bawah ya. Oke, ini masih membicarakan ke sana ya, yang intinya kita akan mendiskusikan apa saja di sini yang akan dibahas. Di sini ada tentang basis di sini, lalu ada yang akan dikaji adalah mol, densitas, specific gravity, konsentrasi, yang akhirnya kita akan mendiskusikan tentang konversi satuan untuk suhu dan tekanan, dia bilang.
Ini untuk sistem satuannya, ya. Ini masih dia cerita ya. Lalu ini dia, oh nih, American Engineering System, ya. Ada dimensi dan unit di sini dikatakan, ya. Dimensi itu satuan, kalau ini sama dimensi itu ya. Di sini dimensi itu kayak apa ya bahasanya dulu ya, kamu bilang besaran skalar dan vektor, masih ingat? Yang diturunkan nggak diturunkan. Nah, panjang, waktu, massa, temperatur itu sesuatu yang tidak bisa diturunkan kembali. Berarti itu dasarnya. Ya. Nah, unitnya itu adalah satuannya. Dimensi itu kayak ini tinggi kamu berapa sih? 7 cm misalnya. Nah, sentinya menjadi suatu unit atau satuan. 7 itu bukan 7-nya ya. Tinggi atau panjang menjadi suatu bagian dari dimensi. Jadi kalau dikatakan dimensi kamu berapa sih? Panjang, lebar, tinggi. Bahasanya begitu ya. Kalau unit itu artinya satuan. Jadi misalkan kalau di luar kita pakainya feet. Nah, kalau di Indonesia pakainya meter untuk panjang ya. Terus juga kalau kita kecepatan kan kilometer per jam, di sana mil per hour dia bilang. Beda-beda ya. Kalau kita di sini berat massa ya, sorry ya, massa sama berat sesuatu yang berbeda soalnya. Kalau massa teh kilogram ya, kalau di sana nggak pakai kilogram tapi LB atau pounds ya. Ini dia. Oke, ini ada ininya. Terus, Ibu gimana caranya kita tahu? Masa nggak ada bantuannya? Ada, yaitu namanya tabel. Nah, tabel itu ada di bagian belakang buku. Ya. Jadi kamu bisa cek di bentar ya, saya beda buku, beda ini sih ya. Ada appendix. Nah, di buku ini ada jawaban, ya hanya jawaban saja untuk saya cek dulu ya. Ini kita ngulik dulu ya. Ini halaman 31. Ini appendix. Ini appendix. Mana appendix A? Soalnya nggak ada halamannya sih. Ini. Udah bisa buka belum? Ini dia ada appendix A, itu untuk kayak semacam kunci jawabannya ya, ceritanya. Kamu bisa cek di sini. Terus nanti kalau kamu buka di halaman di appendix yang B, ya, itu tentang berat atom. Kamu ini dia. Ini udah appendix H ya. Jadi kalau kamu punya bukunya, saya bisa ngomong agak cepat. Kalau ini pakai PDF, jadi scroll ke atas, scroll ke bawah ya. Ini F. Mana B? Bentar ya. Nah ini dia. Ini appendix B, atomic weight and number ya. Ini mah kamu bisa cek dengan apa tuh namanya tabel periodik ya, kamu bisa. Terus nanti kalau kamu masuk ke appendix C itu Pitzer. Ya, ini belum pernah dipakai oleh kamu ya. Terus nanti di H itu tentang panas pembentukan dan panas pembakaran, ini heat formation dan ini combustion. Setahu saya di kimia fisik 1 sudah yang HF dan HC. Benar ya? Benar bukan? Kimia fisik. Halo. Udah belajar belum? Heat formation dan combustion. Sudah, Bu. Ya. Lalu nanti di appendix E, ini harus dibaca dulu ya bukunya ya. Kalau nggak dibaca nggak tahu nanti isinya apa, nanti bingung ya. Ini tentang kunci jawaban juga ya. Jadi dia hanya memilih pilihan saja ya soal-soalnya. Terus setahu saya di buku ini harusnya ada satuannya, ada tabel konversinya. Ya. Karena edisi buku saya edisi 6 itu ada ya. Ini appendix 6 appendix F itu adalah
properti fisiknya dari sejumlah substansi organik dan anorganik. Oke. Terus nanti di bagian dalam sini ada entalpi, ada bahan apa saja. Ini suatu saat akan kamu gunakan mungkin untuk perancangan ya. Makanya saya bilang buku ini harus dipunya kamu karena kamu harus menguliknya satu-satu. Nih ya, ada si sulfur di sini ya, ada S2, ada SO2, SO3, H2S dan CS2 di sini. Lalu nanti di bagian belakangnya ada persamaan kapasitas panas. Ini dia, persamaan kapasitas panas itu ada 2 jenis, di sini CP. Ini dalam keadaan murni, ini dia ya. Ada beberapa senyawa di sini. Lalu ada tekanan uap di sini, dia pakai persamaan Antoine ya di sini. Seingat saya ini akan dipakai nanti ada di termo ya. Nih. Jadi A, B dengan C itu ada sebuah konstanta dan konstanta itu kamu ambil dari sini. Sedangkan T-nya adalah suhu, suhunya diubah dalam bentuk Kelvin. Lalu di sini ada panas dari sebuah larutan dan juga dilusi ya. Di sini delta H yang formation, ini yang solution, ini yang dilusi. Ini adalah data konsentrasi, data entalpi konsentrasi ya, entalpinya di sini. Ada dalam keadaan saturated paper, berarti ini entalpi ketika dia dalam keadaan uap yang jenuh, ya siap berubah fasa, ya. Ada dalam keadaan berapa fraksi mol airnya, di sini berat fraksi molnya. Kalau ini mol, kalau ini fraksi berat ceritanya. Lalu ini untuk asam asetat dan air. Jadi ini yang kemarin kalau kamu lihat di distilasi sebenarnya. Nah, yang kemarin kalau misalnya kuliah nanti bisa cek-cek di operasi teknik kimia 1, di situ tuh saya juga kuliah, ujiannya juga ada tentang mengambil data di sini. Tapi datanya sebenarnya ada di buku Ginkopis juga, bisa dibantu. Nah, ini adalah mungkin nanti akan dipakai data seperti ini, menarik garis ya. Kita mau melihat fraksi mol amonianya berapa, nanti relatif entalpi relatifnya berapa. Biasanya narik garis. Tadi aku belum ada tabelnya ya. Kalau di buku saya teh ada ceritanya. Jadi nanti kamu nggak pusing lagi, misalnya 1 kilo teh berapa ya. Iya, kayaknya buku ini beda dengan buku yang saya punya ya. Kalau di di buku yang saya punya itu ada apa sih namanya tuh? Ada tabelnya. Ya, oke deh. Gini ya, nanti kamu tolong carikan ya, kamu punya tabelnya sendiri. Misalkan massa ya, massa itu 1 kilonya tuh berapa gram, berapa metrik ton, berapa lbm, berapa oz ya. Itu yang dibutuhkan oleh kamu. Terus panjang, meter ke senti, ke milimeter, ke mikrometer, ke inci, ke feet, dan ke yard. Itu yang belum ada di sini nih ceritanya. Jadi itu yang kamu butuhkan tabel konversinya. Kalau misalkan punya ini enggak buku termodinamika, sudah punya belum? Coba saya cek dulu ya buku termodinamika, apakah dia punya tabel konversi di belakangnya ya, cukup membantu kamu nantinya. Yang mana yang saya maksud? Buku termo itu udah kita cetak ya? Apa belum? Introduction. Oke. Seperti ini ya kuliahnya, kalau enggak satu arah ya, jadinya tuh bisa kayak terlihat tidak siap ya kuliahnya. Oke.
Ada sedikit, lumayan Halaman ya. 649 ya, Bu? Iya, 649 benar. Faktor konversi ya di sini. Ini kamu tambahin ya, maksudnya ada banyak di dunia ini yang mungkin nanti pas latihan, ya setahu saya di buku Himoblo yang saya punya teh ada ceritanya ya di edisi 6. Tapi kalau di 8 saya nyari-nyari kok nggak ada ya, saya bilang. Ya oke lah ya, mungkin saya yang belum terlalu melihat halaman berapa. Jadi meter, senti, feet, inch. Di sini inci ya. Ada massa, ini kilo, ini gram, ini LB, mass. M ini mass. Ya. Lalu di sini Newton, itu satuan dalam asli Newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat atau Dini. Atau sini adalah LBF. LBF itu F-nya adalah force. Force-nya paksa. Daya ya di sini ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Jadi F-nya ini force yang sini ya, paham ya? F yang di sini, force yang di sini. Mass yang M yang di sini. Kalau dari situ saya ngegerakin kursor kelihatan nggak sih? Ini Kak Prodi. Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Oke, bagus ya. Tekanan sini ya. 1 bar itu berapa kilogram per meter? Ini kan meter. Jadi pangkat -1 itu berarti pembagi ya, di bawah ya. Jangan sampai lupa ya. Jadi itu tuh maksudnya gini, kilogram per meter second pangkat 2. Ya, jadi kalau bagi itu masih di bawahnya ya ceritanya. Lalu ada Pascal, kilopascal, ada Dini per sentimeter kuadrat, ada ATM, PSI, dan Torr. Nah, biasanya kalau di pabrik itu PSI yang dipakai. PSI. Coba itu lagi terus join lagi. Ada volume, ada meter pangkat 3. Wah, kayak gini nggak fokus tahu. Ya, siapa yang ngomong? Lalu ada liters, ada feet pangkat 3, ada galon. Ini galon. Yang biasanya kalau di luar negeri ngomong minyak teh bukan lagi, kalau kita berapa liter, meter pangkat 3, mereka bilangnya galon. Ya. Lalu ada densitas di sini ya. Kalau kita densitas itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Terus nanti kilogram itu kan sebenarnya LBM. Meter pangkat 3 diganti sama feet sama dia. Lalu ada energi dari joule berubah menjadi apa saja di sini. Nah, sekarang tuh belajarnya gini. Satuan dari joule diubah menjadi ke kalori itu gimana caranya? Seperti itu loh, ya. Terus ada power. Power ini apa ya? Daya ya. Kalau force tadi bukan daya ya. Force tadi apa ya? Gaya ya. Gaya. Suka kebalik-balik saya ya. Mohon maaf ya. Ini gaya. Ini daya ya. Oke, dah. Nah, ini adalah R, konstanta universal yang di persamaan apa tuh? Gas ideal. Nah, dilihat kalau gas ideal yang dipakai itu dalam satuannya kan kita gas ideal teh naon sih persamaannya? PV sama dengan nRT. Gini kan ya? Dilihat dulu tekanannya satuannya apa, volumenya satuannya apa, molnya satuannya apa, T-nya satuan apa. Nanti R-nya mengikuti. Ya, ngikutin mau yang di mana di sini. Oke, nah cuma segini doang ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Saya diingetin ya kalau jam berapa ya, kan kamu tahu kalau saya kan suka lupaan ya. Nah, oke, ini bisa dibaca. Nah, oh ada tuh di bawahnya. Oh, cuman bilang begini aja ya. Ini kayak berupa cropping ya, dia bilang. Panjang, meter, massa, kilogram, waktu itu second aslinya. Temperatur itu Kelvin ya. Sejumlah substansi itu mol sama dia ya. Terus ada daya, energi, daya, densitas, kecepatan, akselerasi itu ya, percepatan ya, tekanan, kapasitas panas, waktu, suhu, volume, dan massa. Ini satuan dia. Beda dengan yang tadi ya, yang di tabel konversi yang punyanya termodinamika ya, lebih jelas ada angkanya berapa segala macam. Sekarang ada yang American AE-nya. Nah, American AE-nya itu kalau panjang dia feet atau inci.
Kalau massa itu dia volt atau mass, di sini LBM satuannya, dan seterusnya. Nah, di sini ada faktor ini biasa ya, 10⁹ itu giga, mega, kilo, hekto, deka, ya. Terus ada desi, senti, mili, mikro, nano. Lihat labelnya, ya, sama yang sini. Nah, ini dia mau menyamakan persamaan quantity dulu, ya. 9 inci tambah 2 inci ya 9 inci. 6 cm kurang 1 cm adalah 5 inci, ya 5 cm. Nah, kalau ini gimana caranya? Nah, ini kan punya dua cara ya. Punya dua cara. Saya tanya satu, tadi sudah ada di tabel tadi ya, yang di sini ya. Kita akan simulasi di sini. Mau inci ke senti boleh ya. Mana panjangnya? Ini ya. 100 cm berarti di sini 1 meter adalah 100 cm dan 1 meter adalah 3,2804 feet dan 1 meter adalah 39,3701 ya. Oke, berarti di sini saya tulis dulu adalah 1 meter. Itu setara dengan 100 cm. Ya kan ya? Kamu mau ke mana nih dulu? Ke senti aja. Jadi kita mau bisa ke inci atau ke senti. Lalu saya mau dia ubah di sini adalah 2 senti ya, di sini ya ceritanya. Udah tahu kan cara mengalikannya itu? Adalah 1 meter dikalikan 2 cm, ya kan ya? Seperti ini kan, dibagi 100 cm. Ya, nanti kan ini kalau bentuknya perperan, ya. Jadi kamu bisa saling coret. Ya, misalnya seperti ini. Ya, kalau kayak tadi kan nggak kelihatan ya. 1 meter dikalikan dengan 2 cm. Di sininya adalah 100 cm. Nanti satuan ini kan dicoret nih, ya kan ya? Sama ini kan? Mau bagi kan ya? Sisalah meter kan satuannya. Nah, jadi yang di sini pasti nanti satuannya jadi meter. Ini 2/100 ya jadinya kan. 2/100 T berapa? 0,02 meter. Oke, sudah nangkep ya? Berarti ini ada 100 cm. Terus kamu mau ke inci. Ya. Ke incinya di sini 1 meter 39 inci. Ya. 1 meter adalah 39 370 aduh 30 berapa? 3701, Bu. Oke, iya. Kasih ya. 3701 inci. Kamu tadi punya 0,02 meter kan ya? Kan tadi 0,02 meter itu setara dengan si 2 cm kan ya ceritanya. Sama dengan berapa di sini incinya. Yang di sininya ya udah tinggal kamu 0,02 meter kalikan 39 701, salah ya, ada 3-nya ya. Inci dibagi dengan 1 meter. Seperti ini ya. Kali silang ya. Kamu bisa pakai kalkulator, bisa pakai apa tuh namanya? Sebentar saya nanya, emang ada mahasiswa yang namanya Nur Muhid kita? Nggak ada kan asisten kimia? Kok ada mahasiswa
Di sini. Saya baru perhatiin namanya. Nggak ada kan asisten hikmah yang ngambil anak semester 1? Wah, ini anak kenapa ya? Udah. Oke, dapat. Berapa nih hasil hitungannya? Nah, bisa kamu pakai apa tuh? Kalkulator apa Excel mau makin hitungnya? Coba hitung. 1, 2, sekitar 78, 0,78 ya? Berapa nih? Apa saya buka Excel? Iya, Bu. Oke, bentar ya. Buka dulu Excel ya. Kalau sekarang saya buka Excel, kelihatan nggak sih di kalian? Enggak ya? Enggak, Bu. Enggak ya. Ini dia yang kadang-kadang membingungkan dua layar ini ya. Oke lah, tak usah dilihat ya kalau gitu ya. 0,2 dikalikan 39, 3701. Oh, di titik ya. Hasilnya 0,78. Oke. 0,78. Saya ngelihatnya 39-nya aja ya. Tinggal 39 kali 2 itu kan 78 bagi 100. Jadi sekitar tuh pasti ada di sana. 7402. Nah, ini hasil perkalian yang ada di Excel ya. Saya kalau misalnya mengalihkan ini 3701 kali semua, enggak saya pembulatan. Karena di sini bentuk angka ini kan sudah angka fix dari satuan konversi, dari buku tabel. Jadi jangan sampai kamu singkat 0,79 aja deh, gitu ya. Jangan ya. Yang sudah ada seperti ini saja. Kalau mau menyingkat, sebenarnya begini, nanti ada akan digunakan di perancangan pabrik nih, misalnya hitungan basis dan kawan-kawan. Jangan sekali-sekali kamu membulatkan di awal. Karena perhitungan itu kan dia panjang nih, sampai ke belakang. Saya sarankan tidak. Ya, jangan di ini. Kenapa? Ketika nanti kita kurangi komanya, kita kurangi angka di belakangnya, ya kalau itu masih aman. Tapi ketika dia ngeping dikalikan bahan bakunya 1 ton per jam, maka kamu bisa hitung kerugian kamu berapa. Contoh nih, mungkin yang pernah nonton di film apa, ada seorang wanita atau laki-laki, dia ada pekerja di bank. Mungkin juga kamu paham di rekening kamu tuh misalnya tersisa saldo ada angka 3 perak, 4 perak, 5 perak, ya kan ya, ngelihat. Mungkin buat kita, ya elah, buat apa sih ini? Dan itu pernah dikisahkan bahwa suatu kapan si akuntan atau si pekerja di bank itu mengambil perak-perak itu. Perak-perak itu maksudnya sen ya. Yang misalnya kamu sisa uangnya mau didonasikan aja, ceritanya kayak gitulah bahasanya ya. Akhirnya dia mengambil semua itu, ternyata si pemilik akun atau nasabah itu dikalikan berapa? Misalnya orang Indonesia 220 juta. Lah kalau misalnya 5 perak kaliin sekian, kamu bisa bayangin berapa dong? Ya, bisa kebeli rumah sama mobil kali lah ya kita bilangnya. Jadi kalau 1 rupiah aja bisa 220 juta. Itu baru 1 rupiah ya se-Indonesia. Misalkan kamu 5 kali 5 aja berapa? Udah 1,1 M. Ya, jadi makanya saya bilang jangan dibulatkan di awal. Kalau sudah selesai perhitungan, kalau ini kan hanya 1 step ya, nggak usah ada pembulatan. Jadi di sini akan diminta analisis kamu dan pengambilan keputusan. Apakah di sini tuh kamu memahami ini butuh dibulatkan atau tidak. Nanti kalau di perancangan pabrik, itu suatu hal dilematis. Begitu ada pergeseran sedikit saja, perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar. Makanya agak sedikit signifikan ya. Mungkin kalau sekarang yang perhitungan, aduh, makan apa ya hari ini ya, 10.000 sama 11.000, aduh perhitungan banget lah ya, segitunya ya ceritanya. Itu masih kecil masalahnya, karena hanya ngepingnya 1. Kalau kita beli makanan buat 10 orang, 11.000 sama 10.000 itu menjadi patokan. Ya kalau punya banyak uang mah nggak usah dipikirin. Yang nggak punya banyak uang, mikir dia. Kalau 10.000 sama 11.000 aja bedanya 1.000,
Lah, yang awalnya dapatnya 11 box jadinya 10 box dong, ya kan ya, seperti itu. Jadi makanya banyak orang menghitung dengan cara promo, bonus, dan kawan-kawan. Itu salah satu. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Jadi ini satuannya adalah inci. Jadi di sini, sorry ya, saya bolak-balik, 2 cm itu ekivalen dengan 0,787402 inci. Jadi kalau mau ditambahin ini 7 inci tambah 2 cm, kamu mau dalam bentuk inci, maka ini menjadi hasilnya adalah 7 inci ditambah 2 cm. 2 cm-nya udah, jadi saya ganti lagi 7 inci ditambah 0,787402 ya. Jadinya 7,787402 inci. Ini satu langkah. Sekarang kita akan mengubah 7 inci berapa senti. Kan hitungan ini dia tidak bilang mau ke berapa kan, mau ke inci atau ke senti kan, dia nggak bilang kan. Tapi secara daya nalar kamu, saya mau ke inci aja deh, sebelahnya ke senti aja. Yuk gimana kalau nggak dua-duanya aja. Nah yang 7 senti itu sama tadinya. Di sini kan tadi kita punya, kalau mau mudah tadi kan di sini satuannya ya, 1 meter teh kata dia 39,3701 inci. Berarti di sini yang ditanya meter ya, 393701 inci. Nah, berarti yang di sini berapa? Berarti kan 39 sekian-sekian dibagi dengan 3, dibagi, entar. Takutnya saya salah. Sorry ya, 7 inci ya di sini ya. Kok 39? 7 inci ya. Berarti ini 7 inci kalikan 1 meter dibagi 383701. Terus pasti ada yang nanya, Bu, kenapa muter-muter sih, Bu? Ya kan ya, kok panjang amat ceritanya. Sebenarnya begini, cara kamu membaca tabelnya harus hati-hati ya. Saya tunjukkan ke tabel yang ini. Lihat baik-baik. Di sini dia bilang 1 meter adalah 100 cm. 1 meter adalah 39,3701 inci. Kalau kamu mau cepat, kamu ubah aja di sini. Di sininya berapa, di sininya jadi senti, berapa inci. Kalau memang kamu mau buat seperti itu, buat tabel pribadi ya. Tapi pembacaan tabel yang di sini, penggunaan data di sini adalah 1 meter itu 100 cm. 1 meter adalah 3,28048 feet. Paham ya? Dan 1 meter adalah 39,3701 inci. Jangan difikirkan bahwa 3,28084 feet setara dengan ini. Bukan. Ya, lihat baik-baik ya data ini ya. Misalkan ini ada tanda sama dengan nih, di tengah ini nih. 3,28084 feet itu tidak sama dengan 39,3701 inci. Karena basicnya di sini, ada di depan sini, di 1 meter ini. Paham ya? Jangan sampai, kenapa nggak ambil yang ini aja sih, kan gitu. Nah, oke. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini. Jadi di sini adalah tinggal 7 ya berarti ya. Bentar, mana kalkulatornya? 7 dibagi 38. Kok 38 sih? 39 ya? Tolong saya dicekin ya kalau saya salah ya. 39 sama dengan 7 dibagi 39,3701. Oke. Oh, manusia. Oh, angkanya banyak sekali. Oke, angkanya 0,123417780 meter ya, satuannya ya. Biasakan ketika mengkonversi satuannya dimasukkan, jadi kamu tidak lupa ya.
Nah, kalau bentuk yang seperti ini, itu kan terlalu mubazir ya ceritanya. Itu tuh sebenarnya sama dengan 1,7780 dikali 10 pangkat min 5 ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini dia. Kalau mau ke senti kan gampang kan ya. Kamu udah tahu kan meter ke senti itu bagi 100 ya. Kali 100 ya. Meter ke senti kan kali 100 ya. Jadi 1,7780 kalikan 10 pangkat min 5. senti. Kan turun kan? Dikali 100 kan? Oke deh, saya tulis di sini ya. Min 5 meter. Dikalikan Kan 100 senti. dibagi, di sini 1 meter kan ceritanya. Benar nggak? Ya. Saya kurungkan seperti ini. Nah, 100 cm ini bentuk rupa kalau mau bakunya ya. Bentar ya. Ini adalah 10 pangkat 2. Ini kan ya, pangkat 2 kan? Nah, ini kalau bentuknya pengali, ceritanya, ini sebenarnya adalah 1 dikali kan? Ya, maka pangkat min 5 itu akan ditambahkan dengan pangkat 2. Paham ya yang ini ya? Saya tuh takut kamunya ini sayanya menyampaikan nggak jelas, makanya saya ngajarnya seperti ini. Mohon maaf ya, nggak ada maksud apapun ya. Jadi nanti jadi 1,7780 dikalikan 10 pangkat min 3 meter senti. Karena ini sudah dicoret-coret ya. Jangan ikutin saya seperti ini, kamu buat yang bentuknya seperti ini, Mbak. Jadi kamu tuh ini kan karena saya geraknya nggak terlalu leluasa ya, mohon maaf ya. 1,7780 kali 10 pangkat min 5 meter, ya kan ya, dikali dengan 10 pangkat 2. Di bawahnya di sini adalah 1 meter. Nah, kalau seperti ini tuh lebih enak kelihatannya ya ceritanya. Nah, kalau seperti ini tuh nanti dia akan coret, ini coret. Nah, jadi kelihatan satuannya senti ya. Oke. Udah dapet nih ceritanya. Berapa tadi jawabannya? Ini ya, sekian. Oke, berarti yang di sini akan saya ubah. Ya, yang sini saya ubah bahwa 7 inci itu setara dengan 1,7780 dikali 10 pangkat 3 senti. Ya kan ya? Berarti ketika 7 inci tambah 2 senti, ini tinggal diubah. Ditambah dengan 2 senti di sini. Jadi dapatnya 2,00 ya, 1778. Benar nggak? 0,0001. Oh iya betul. Sentimeter. Nah, seperti ini ceritanya. Ya. Baru halaman berapa nih? 33 kita. Harus ngejar 110 ini ya. Nggak apa-apa. Bisa nanti ya, bisa. Nah, sekarang saya tawarkan kembali ke kamu. Mau model kuliahnya seperti ini ada step by step-nya, apa tiba-tiba PDF-nya penuh? Nanya dulu saya ke kamu. Gimana Mbak Ramadita? Serius banget dia nulis dia. Gimana Mbak? Enak gimana Mbak? Saya nanya dong. Tanya testimoni dong ya. Mau yang gimana Mbak?
step aja, Bu. Hah? Step by step aja. Enak yang kayak gini, ada step by step-nya, apa tiba-tiba kayak video di YouTube kemarin tuh Mbak, tiba-tiba ding gitu Mbak. Lebih enak yang mana Mbak kuliahnya Mbak? Kayak gini aja. Enak yang kayak gini ya? Sama Mbak, tapi banyak ininya ya Mbak, watching time-nya ya, nggak apa-apa ya. Nanti videonya di-share. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya? Waktunya udah jam 9 ya. Saya mohon maaf, saya nyuri waktu setengah jam ya. Tapi kan hari Senin sama Jumat totalnya 3 jam. Jadi kalau ada diserupsinya setengah jam, ya setidaknya saya nggak merugikan kamu ya. Maksudnya saya juga tidak pengen 3 SKS teh. Pokoknya saya intinya 3 SKS teh pengennya 2,5 jam, woy lah ya. Inti saya mah itu. Oke, sampai di sini dulu di halaman 33 karena durasinya hanya durasinya itu hanya sampai jam 9, kan ada kuliah lain ya, maksudnya kita sudahi, tapi sebelum disudahi silakan jika ada yang mau bertanya, maksud saya. Monggo, monggo. Ibu, maaf Bu, saya ingin bertanya. Ya, Untuk itu yang 7 in kali 1 meter dibagi 39,3701 apa 393701 ini Bu? 9,3701 Mbak. Kalau misalkan dibagi 39,3701 hasilnya bukan itu segitu. Bu, 1,7780 kali 10 pangkat min 5. Oh. Kalau saya itu hasilnya 0,1. Oh iya, benar. Kebanyakan Bu nolnya. Iya. Kalau misalkan Ibu itu dibagi 393701 Bu. Mbak, ini saya berdalih lagi Mbak. Ini kan habis diinstal semua tuh Mbak. Jadi Excel-nya teh berubah semua, yang koma jadi titik, titik jadi koma ya. Nah, ya Bu, maaf Bu. Nggak apa-apa. Izin mau. Sebenarnya gini Mbak Aina, saya jadi senang ada yang komen gitu. Kenapa? Kalau ada yang komen teh berarti tahu ada yang salah ya. Begini ya. Iya Bu, saya juga bingung Bu kenapa hasilnya beda. Aduh, gini ya. Kadang-kadang kita memakai logik kita ya. 7 dibagi 39. Ya. 7 dibagi 39, masa sih komanya panjang banget? Anggap aja 70 lah. Bagi 39 harusnya 0,2 ya. Nah, yang nggak jawab saya juga tahu sebenarnya. Saya cuek aja ya. Oke ya. Jadi di sini nggak perlu saya yang ini saya delete ya. Nah, jadi nanti nonton videonya sampai akhir, nanti ada yang komen pasti. Bu, kan harusnya, nah ya. Kalau yang ini nggak perlu panjang-panjang dikali 10 pangkat min 5 ya, nggak perlu ya. Jadi 10 pangkat min 1 itu tidak perlu ya, karena dia tidak terlalu merepotkan kamu. Kalau merepotkan kamu, baru kamu ke pangkatnya disederhanakan. Ini langsung saya delete yang ini. Jadinya ini 1, 2. 1, 2, 17 ya. 7-nya 1, 2, 3, 99 lah. Boleh lah kalau ngambil seperti ini. Jadi di sininya langsung meter. Senti ya, senti. Di sini saya perbaiki 17,7799 senti. Tambah 2, 19,77. Oke. Nah, sekitar ini ya, hampir 20 sentinya. Seperti itu. Kamu bisa buat trikinya itu dengan Excel, dengan apa ya. Jadi, hati-hati di sini tuh menghitung itu bukan masalah benar, tapi bagaimana prosesnya ya. Jadi, saya senang sekali kalau kuliahnya seperti ini nih, tapi punya kuota nggak nih? Takutnya itu saya mah. Moga ya dilancarkan rezekinya. Jadi dengan model kuliah yang seperti ini, saya berasa tetap masih di kelas ya. Maksudnya ada yang nonton, ada yang ini.
nanti saya tambahkan di live YouTube. Jadi misalkan kalau kemarin kejadian ya, ada yang di Zoom meeting ini suaranya tuh naik turun, begitu di YouTube beres. Jadi kamu nontonnya itu ada 3 layar sebenarnya. Zoom meeting iya, YouTube iya, satunya layar untuk kamu melihat materi sendiri ya, seperti itu. Jadi semoga ini karena semua programnya saya setting baru, jadi agak sedikit kayak anak baru lah saya, jadi bingung, loh ini kok baru, ini kok bingung ya. Jadi seperti itu. Thank you banget ya Mbak Ina ya. Oke, ada lagi mau tanya? Ada yang mau tanya? Saya sambil ngecek-ngecek ya, ada ini berapa orang nih saya jadi bingung kalau lagi panik ya. Michael, ada berapa orang sih yang ada di dalam ini? Oh, 48 ya. Angkanya dari depan saya kok. Iya ya. Total yang ikut kalau nggak salah 54 ya, kalau nggak salah ya. Ya, saya tidak menghitung kehadirannya, maksudnya mungkin kamu terkendala dan kawan-kawan ya, moga bisa menyeiramakan dari materi yang sudah ada, seperti itu ya, saya khawatir. Oh iya, tadi ada yang nanya-nanya. Aduh, jangan nanya-nanya yang sudah bertanya berulang ya, Bu. Saya kan anak beasiswa ini nggak punya laporan pembayaran UKT. Alamak, saya mau pingin tepuk jidat ya. Tak usah bertanya berulang, jangan menanyakan hal yang sama. Saya tahu kamu harus mengupload apa ya. Oke. Saya absen dulu lah ya, sambil kamu sibuk menulis, wah ini apa gitu ya. Ada Alfat, ada Christine, ada Kautsar, Aina, Ainia, Algifari, Alwan, Amalia. Besok nulis NPM aja ya di belakangnya ya, misalnya 19_ lah ya. Berapa, terus nama kamu ya, biar ini. Soalnya kan Alwan NPM-nya 18, Algifari bukan karena Alwan dan Algifari deketan kan, Gifari di 30-an, seperti itu ya. Ada Amalia, Angela, Aulia, Suryani, Buje, Erna, Padila, Padia, Farah, Hafiz, Hakimah, Hanifah, Hani, Ihsan, Rizna, Leluatun, Lupi Abdul, M. Iksan Kamil, Maila, Marsanda, Mela Suri, Michael, Arif Firdaus, Iqbal, Nindya, Putra, Rahma, Rahmadita, Raka, Rauzan, Rizka, Salsa, Salwa Malani, Suci, Sumarsi, Tiara, Widya, Yuki, Sri Rayu. Oke, nanti di daftar hadirnya saya tinggal checklist saja ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada lagi? Saya hitung sampai 10 ya, kalau nggak ada langsung closing ya. 1, 9, ya 10 nggak ada pertanyaan ya. Ibu. Apa? Bu, Apa Ham? tadi kayak nama saya belum disebut, Bu. Masa sih Ham? Iya, belum, Bu. Iksan. M ya? Apa sih? 19. Muhammad Ilham, Bu. Kamu itu. Makanya saya langsung pertama tuh Alfat. Kamu baru kelihatan di atas. Oh, ya Bu, ya Bu. Takut langsung di ini ya, tulis nggak hadir ya. Iya, Bu. Kalau apa? Kayak saya pernah ngitung kehadiran aja. Nggak segitunya amat lah ya. Nggak usah terlalu sensitif dengan daftar hadir dengan saya. Ya, yang dinilai Ya, Bu, makasih, Bu. ini ya. Oke. Udah, nggak ada ya? Udah 10 ya, saya hitung ya. Berarti tidak ada yang bertanya, saya anggap cukup. Jika ada pertanyaan, simpan. Silakan komentar di YouTube. Ya, di menit keberapa sajikan, nanti kita lanjut selanjutnya di hari Jumat di jam sekian. Jadwalnya ini aja ya, jangan diubah-ubah, saya jadi lupa nantinya. Jadi saya akan tempel kuliahnya sampai di sana Senin sampai Jumat. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di hari Jumat. Dadah. Ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, Bu. Kejual. Terima kasih, Bu. Silakan keluar dari Google Meet-nya. Zoom meeting-nya. Ya, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Yo, silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama, Mbak.